Ibu Pardede, udah kangen loh. Aduh, apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupku lebih berharga bersama Yesus. Everything is okay. Hahaha. Yang terhormat, anak-anak ibu, hari ini kita akan mulai ibadah. Tetapi ingat, sebelum ibadah kita ada aturannya loh. Mau tahu apa aturannya? Yang pertama, dilarang makan, rakus. Yang kedua, dilarang sambil tiduran. Yang ketiga, dilarang main HP, tetapi HP itu adalah untuk kita menonton acara ibadah sekolah minggu. Diikuti semua ya nak ya. Jangan dibuat HP-nya ke tempat yang lain, hanya untuk ibadah sekolah minggu. Yang keempat, apaan tuh? Yang keempat apa ya? Harus berbaju yang bagus, yang rapi, pakai bedak, rambutnya disisir, dan duduk yang manis. Siap untuk ibadah sekolah minggu. Demikian peraturannya. Hore, dadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam Bu Dede. Halo, salam Bang Alex. Sehat ya Ibu Dede ya? Sehat dong. Gimana nih ngajarnya? Wow, harus sukacita lah. Anak-anak sekolah minggu juga harus sukacita. Yes. Kalau di sekolah udah mulai sekolah belum sih Bu? Oh, sekolah itu belum Bang Alex, tapi kan kita melalui daring dari jarak jauh. Daring ya. Sama dong kayak sekolah minggu ya. Oh iya. Tapi harapan Ibu Pardede dengan Bang Alex tetap semangat dong. Oh, pasti. Memuji Tuhan harus tetap semangat. Siap. Oke. Teman-teman di rumah juga harus semangat kan Bu? Oh iya harus Ya, pasti dong. Walaupun sepertinya walaupun Abang Alex tidak lihat, Oh, walaupun iya. Bang Dede, Ibu Dede tidak lihat. Iya. Tapi ingat satu hal, mata Tuhan melihat. Oh iya, benar. Sekarang yang setia untuk memuji Tuhan. Amin. Yuk teman-teman kita bangkit berdiri. Iya, ayo anakku, ayo dedek, semuanya berdiri yuk. Kita angkat Mars Sekolah Minggu. Ayo. Jutaan jiwa dalam dosa, dahaga akan firman Allah. Ceritakan perihal kasih Kristus dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Lihat sekitar. Lihat sekitar gereja kita, yang perlu kita tolong segera. Ajak mereka bersekutu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Sekali lagi maju sekolah minggu. Maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Silakan duduk kembali. Iya, silakan duduk kembali anakku ya. Kita akan berdoa.
Ayo lipat tangan, tutup mata. Segala puji, hormat, kemuliaan Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami masih boleh untuk mengikuti kebaktian di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaktian kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti Engkau selalu turut campur sehingga kami memperoleh berkat sukacita hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo anakku, apa lagi Bang? Lagu apa yang kita angkat Bang? Kita mau menyembah Tuhan, Oh, iya. kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu baik. Iya. Dan hari baik ini setiap lewat saat. ibadah online kita mau datang kepada Tuhan. Oh iya, amin. Benar Bang Alek. Melalui kebaktian kita ini kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi semuanya bernyanyi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebagai orang Kristen kan anak-anak Tuhan tuh harus berbuah ya Bu ya? Lah iya dong Bang. Berbuah Ya apa aja harus sih, Bu, loh. kita? Berbuahnya itu bukan berbuah kayak buah-buahan manggis, Bukan. bukan. Ya, Bang, Jadi ya. berbuahnya apa, Bu? Berbuahnya itu berbuat yang baik, kasih cinta sesama. Itu buah-buahnya itu Bang. Pokoknya banyak ya buahnya ya. Iya, harus lemah lembut. Tapi Bu, aku mau nanya supaya anak-anak Tuhan itu, anak-anak sekolah minggu tuh berbuah tuh harus ngapain sih kita? Ya kita harus rajin lah dengar firman Tuhan. Oh rajin. Iya, Harus berdoa. tinggal di dalam Tuhan ya. Lah iya. Lewat firman Tuhan ya. Karena hanya di Oke. dalam Tuhan ada semua buah-buah yang kita diinginkan. Benar, Buah kayak- cinta kasih. Kayak lagu yang mau kita nyanyikan ini Bu. Oh iya Bang ya. Kalau kita mau berbuah kita harus tinggal dalam Tuhan. Oh gitu, oh iya dia. Kalau mau berbuah harus tinggal di dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Ayo tepuk tangan. Sudah senyum-senyum yang di belakang. Oke anakku. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wow, pasti akan berbuah Bang ya. Amin. Tapi kita juga nggak boleh, supaya berbuah kita tuh nggak boleh lelah memuji Tuhan dan melayani Tuhan, Bu. Tidak boleh lelah. Jadi kalau kita tidak lelah, semua buah itu akan kita nikmati. Amin. Iya. Itu. Berarti belum lelah kan, Bu? Hah? Belum lelah kan sekarang? Kalau Bu Dede sih enggak lah Bang. Enggak lelah. Karena kita kan bekerja di ladang Tuhan. Iya. Tidak boleh lelah Bang. Tidak boleh capek. Aduh capek, jangan dong. Adik-adik di rumah udah lelah belum ya? Ay, pasti belum. Oh, masih belum ya? Nah, belum itu Berarti tuh masih semuanya semangat nih ya? berdiri. Masih Masih semangat ya? semangat itu Oke. Bang, itu yang di atas itu. Wow, di atas. Wah, yang di rumah itu ya, yang di Iya. rumah. Oke. Semuanya pada Berarti senang. kita memuji Tuhan lagi, Bu ya? Oke dong Bang. Oke, jangan Siapa lelah ya. takut untuk memuji nama Tuhan. Berarti tepuk tangannya harus makin kenceng, Bu. Are. Ayo. Semuanya tepuk tangan dan beri senyum kepada Yesus. Are anakku. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah lagi Bang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Iya. Ya Bang. menjadi siap dibangun di
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap menjadi siap sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Oh, yang ditunggu-tunggu Bang ya? Iya. Waduh, udah siap-siap nih. Hebat anak-anak ibu. Hebat ya Bang Alek ya? Iya benar, Iya. hebat Bu. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya anakku ya. Yang manis duduknya, kita mau sambut firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya ya nak ya, harus cinta dengan Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Semuanya angkat pujian ini dengan penuh Ku sukacita. mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Rencanamu. amin Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita jumpa lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Kak Dina ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang di surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan kehendak-Mu yang harus kami lakukan sebagai anak-Mu. Dan ampuni segala dosa kesalahan yang kami lakukan, sengaja maupun sengaja, agar berkat Tuhan tidak terhalang untuk kami peroleh hari ini. Mampukan kami untuk mengerti, mengingat dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini Kak Dinar mengajak kalian untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan bagaimana anak manusia itu datang ke muka bumi ini menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Digambarkan dari perumpamaan cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Selamat mendengarkan ya ceritanya. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini coba kalian bawa Alkitab kalian, kita buka di Perjanjian Baru, kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di sana judulnya perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Tuhan Yesus menceritakan di sana ada ibarat seperti nih, kerajaan Allah yang datang ke muka bumi seperti ini. Di mana orang percaya, yaitu 10 gadis itu menggambarkan anak laki-laki ini sayang, yang mengangkat tangan itu menggambarkan bahwa orang percaya. Mereka adalah orang yang diundang di acara pesta pernikahan, di mana setiap gadis itu akan menyambut pemelayan laki-laki. Dan mereka setiap gadis-gadis itu harus membawa lentera. Saat itu kalau mau malam, namanya anak gadis pasti membawa lentera. Kalau dia nggak bawa lentera berarti bukan anak gadis. Iya, pasti ibu-ibu. Nah, anak-anakku, itu menandakan apa? Bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memberikan dirinya, mempersiapkan dirinya hanya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan. Makanya dibilang kenapa Kak Dinar ingin ngajak kalian melihat bagaimana sih caranya kita itu sebagai anak Tuhan menyambut Tuhan. Nah, seperti ini. Ini adalah lentera. Lentera di dalamnya ada minyak. Minyak itu adalah bahan bakar. Bahan bakar bagi kita sebagai anak Tuhan adalah Roh Kudus. Kita bisa punya iman, kepercayaan kepada Tuhan karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Yang diberikan Tuhan kepada kita, yang membuat kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian juga anak-anak yang ada di rumah. Para gadis-gadis itu mempersiapkan diri mereka menyambut pemelayan laki-laki, harus mempersiapkan diri. Yaitu membawa lentera dan minyak. Tetapi apa yang terjadi ya? Ternyata gadis itu yang bijaksana membawa persediaan minyak. Tetapi gadis yang bodoh tidak membawa. Hari pun semakin gelap, mereka menunggu. Hari sudah tengah malam, sehingga mereka kelelahan dan tertidur. Anak-anakku, kita juga kadang seperti itu. Mana janjinya? Tuhan bilang akan memberikan. Aku sudah nunggu-nunggu sehari 2 hari, kok nggak dapat-dapat? Katanya mintalah maka akan diberikan. Aku sudah minta sama Tuhan, kok belum dikasih-kasih? Anakku, dalam meminta, menanti janjinya Tuhan, bukan sehari 2 hari, tapi harus berjaga-jaga dan jangan sampai tertidur. Apa artinya tertidur? Lalai, mengabaikan, dan tidak peduli. Akhirnya apa terjadi? Ketika mereka tidur, tiba-tiba ada suara.
Pemulai laki-laki sudah datang, songsonglah dia. Dari jauh mereka mendengar. Pemulai laki-laki datang, songsonglah dia. Para gadis-gadis itu pun terbangun. Hah, ayo, cepat. Mereka bangun, mereka nggak sadar adik-adik lentera mereka, apinya mulai sedikit berkurang. Kenapa? Karena minyaknya itu mulai habis. Apa ya artinya itu ya? Apa ya artinya? Kenapa lampunya bisa berkurang, apinya, minyaknya mulai berkurang? Pernah nggak adik-adik di rumah udah rajin-rajin sekolah minggu nih? Rajin-rajin sekolah minggu, tapi tiba-tiba ditawarin, ada tontonan gerak enak nih di TV hari Minggu. Enakan nonton ini aja daripada ikut ibadah. Lebih asik nonton Doraemon daripada ikut ibadah sekolah minggu sama dari daring. Nggak mau kata gitu. Nah, adik-adik tahu nggak? Itu godaan loh. Nanti makin lama rasa iman kita, setia kita sama Tuhan berkurang. Karena apa? Kita digoda dengan film, dengan game. Akhirnya apa? Kita nggak ikut sekolah minggu, nggak ikut ibadah. Itu tandanya apinya mengecil, minyaknya berkurang. Hei, jangan lengah, cepet-cepet, tinggalkan game, tinggalkan dulu film. Waktunya dengarkan firman Tuhan, ikut ibadah sekolah minggu supaya imannya tetap bertumbuh. Kayak lagu tadi, jangan lelah. Memang membosankan, gak pernah ke gereja, hanya menonton ibadah sekolah minggu. Memang, tapi kalau kita terus-menerus melakukannya, ingat, iman kita semakin besar dan kita akan makin berbuah adik-adik di rumah. Nah, seperti ini yang terjadi pada 5 gadis bodoh itu. Mereka nggak membawa persediaan minyak, lalu mereka minta kepada gadis bijaksana, bagi dong minyaknya. Aduh maaf ya, bukannya nggak mau kasih, bukannya nggak mau membagi untuk kalian, tapi kalau dibagi sama kalian, nanti minyakku, apiku juga mati dan nggak cukup bagi 2 untuk kita. Lebih baik kamu beli aja di tanah di toko. Mereka pun cepat-cepat pergi, adik-adik. Tapi ketika mereka berangkat, pintu terbuka. Para tamu silakan masuk. Wah, tamu undangan masuk, semua masuk. Dan begitu juga 5 perempuan bijak itu masuk juga di dalam. Setelah masuk, pintu dibuka. Buk! Wah, pesta dimulai. Akhirnya gak lama kemudian para gadis pun datang. Mengetok pintu. Permisi, Tuan, buka pintu untuk kami Tuan. Tuan, buka pintu untuk kami Tuan. Tapi apa ya kata pemulai laki-laki itu? Maaf, saya tidak mengenal Anda. Coba nak. Coba adik-adik, kalau kalian bilang, Tuhan aku datang. Tiba-tiba kalian dapat, maaf ya, kamu siapa? Saya gak kenal kamu. Sedih gak nak dengarnya nak? Kita udah rajin sekolah minggu, udah rajin memberikan persembahan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi karena kita suka nonton film, main game, jadi berkurang ikutin ibadah sekolah minggu. Akibatnya apa? Tuhan bilang, maaf, aku tidak mengenal kamu. Wow, sedih sayang. Sedih adik-adik ya. Daripada kita mendapatkan hal kata-kata seperti itu dari Tuhan, lebih baik cepat-cepat bangun, mandi, persiapkan jam 10 ikut ibadah. Lakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Kuduskan hari Sabat, ikuti ibadah sekolah minggu. Dan kalian tahu adik-adik di rumah, kisah ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali.
Dia datang ke muka bumi ini bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Ya, ingat ya, yang kedua kali datang ini bukan untuk menyelamatkan, tapi menghakimi. Jadi, persiapkan dirimu, rajinlah berdoa, buatlah imanmu tetap percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, dan jangan lelah melakukan perintah Tuhan. Lakukan seperti gadis yang bijaksana tadi, mempersiapkan minyak. Minyak itu adalah hubungan kita kepada Tuhan, sebagai energi kita kepada Tuhan. Bangun komunikasi dengan Allah, bangun komunikasi dengan sesama kita. Ya adik-adik di rumah, apalagi saat ini, kita lagi masa corona, tidak boleh ketemu. Itu membuat kita makin turun. Tapi ingatlah, kalau kita terus rajin sekolah minggu, rajin ikut ibadah, Tuhan akan menambahkan dan menambahkan iman kepercayaanmu dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Yuk, sekarang Kak Dinar mengajak kalian untuk ayat hafalan. Ayo, sekarang buka Alkitabnya. Kita buka ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Matius 25 ayat 13. Udah siap semuanya? Yang di rumah? Pasti sudah siap. Ayo kita bisa sama-sama yuk. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi kita bacakan sama-sama. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan sekarang super ayat kita hari ini, super kebenaran kita, yaitu aku mau hidup, tangannya dilipat ya nak ya, dikaitkan, setia dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, aku mau hidup, tangannya gimana ya, tangannya begini ya, dikaitkan, tangannya dikaitkan jadi satu, lalu katakan aku mau hidup setia dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ya, itu super kebenaran kita hari ini. Nah adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah dan tetap setia di dalam Tuhan. Pelihara iman dan percayamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami harus selalu berjaga-jaga. Walaupun saat ini kami sedang terlena dengan corona, terlena dengan aktivitas kami, game, film yang menggiurkan kami sehingga kami lupa bahwa Tuhan sedang mengingatkan kami kembali untuk selalu perhati, fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan datang untuk menghakimi kami. Dan ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, sehingga kehidupan kami menjadi anak-anak yang berbuah. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, jadikan mereka pelaku firman Tuhan, dan menjadi pembawa damai, pembawa berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anakku sayang, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya anakku ya. Semoga firman Tuhan akan tetap berakar dan berbuah. Dan satu ingat, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian kita ini anakku. Kita angkat pujian bagi Tuhan sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diizinkan sekali lagi memuji Tuhan lewat online. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Biarlah puji-pujian, nyanyian yang kami nyanyikan itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa firman-Mu, Tuhan berkati supaya kami anak-anak sekolah minggu boleh dapat melakukannya dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kesehatan mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Meskipun dalam keadaan sulit seperti ini, kami percaya Tuhan akan memberkati orang tua kami. Tuhan berkati juga kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, yang walaupun harus belajar, ujian, dan melakukan banyak aktivitas di rumah, Tuhan berkati kami, tetap berikan kami sukacita, tetap berikan kami kesabaran, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati cita-cita harapan masa depan kami, untuk kami boleh menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hendak melanjutkan aktivitas kami hari ini. Tuhanlah yang tetap membimbing, menolong, memberkati, dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Kebaktian kita selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan Iya. adik-adik. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Tuhan memberkati kita semua. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu minggu Love you. depan. Ingat satu hal yang dibilang Abang Alek tadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Pelihara iman dan percaya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dadah. Jaga hubunganmu, jangan sampai putus.